Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lantas sejauh mana penanganan kasus siswi non-muslim yang diminta untuk berhijab ini? Sudah bersama kami Jasman Rizal, juru bicara pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pak Jasman, selamat sore. Iya, bisa mendengar saya dengan jelas, Pak Jasman? Sangat jelas. Oke, baik. Pak, ini ada tim, betulkah yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Sumbar untuk melakukan investigasi? Apa sudah ada hasilnya? Sudah diketahui duduk permasalahan yang sebenarnya seperti apa? Jadi tim itu begitu ada beredar video itu kemudian di media-media telah menayangkan Pak Gubernur langsung memerintahkan Pak Kadis Pendidikan untuk segera melakukan investigasi dan membentuk tim pencari fakta. Ini yang perlu kita luruskan juga nih Mbak. Ini kebetulan terima kasih pada Metro TV. Ini bahasa-bahasa pemaksaan ini di framing sedemikian rupa. Sebetulnya kapan itu ada pemaksaan itu? Jadi apakah ini kesimpulan sendiri dari pembuat berita atau juga? Dari beberapa kali kita lihat dari videonya, kemudian aturannya, tidak ada itu unsur-unsur pemaksaan. Nah ini yang perlu framing ini perlu kita luruskan lagi. Jadi ada dugaan pemaksaan yang tidak benar sama sekali. Ini yang perlu kita luruskan. Ini menyangkut dengan aturan. Sebetulnya ini telah lama ada di SLTA, SLTP yang ada di Sumatera Barat. Tetapi tidak jadi masalah. Nah, pada waktu kewenangan SLTA itu pindah ke Provinsi Sumatera Barat, ini aturan ini tidak kita evaluasi. Nah, sebetulnya ini sesuatu hal yang baik juga. Ini perlu kita luruskan lagi bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak pernah mempunyai aturan semacam ini. Dan karena bagaimanapun juga kita tentu beragam agama, kepercayaan, dan kita adalah negara Pancasila yang berbhinneka tunggal ika. Okay. Jadi kami menjelaskan tidak ada aturan dari Pemprov seperti ini. Kalaupun ada, kemarin itu adalah aturan lokal di sekolah yang sekarang telah diperintahkan oleh Pak Gubernur untuk dievaluasi dan diperbaiki semua. Jadi tidak ada. Kemudian juga dari cerita itu kita akan melihat bahwasanya pada tadi video itu karena ada salah seorang siswanya tidak pakai hijab yang berbeda, dipanggil. Dipanggil itu hanya meminta klarifikasi, tidak ada dipaksa harus memakai jilbab. Ya kalau memang dia tidak mau, tidak apa-apa. Bikinlah ini suatu pernyataan. Nah kemudian besoknya datanglah orang tuanya ke sekolah untuk memberikan klarifikasi. Jadi tidak ada paksaan itu sebetulnya. Ini yang perlu. Tapi bagaimanapun juga aturan ini memang tidak boleh dan kita harus mengevaluasi dan memperbaiki aturan. Mungkin itu Mbak. Baik, Pak Jasman, saya mengkonfirmasi. Oh baiklah tidak ada unsur pemaksaan seperti yang tadi Anda sampaikan. Tapi jelas kita lihat ada kesalahpahaman mungkin, ada pahaman yang sama antara peraturan sekolah dengan yang dipahami oleh siswa maupun orang tuanya. Karena sempat saya mengutip ada statement dari pihak sekolah yang membenarkan ada surat aturan yang sudah disepakati oleh para orang tua. Dan siswi yang protes juga bukan satu-satunya siswi non-muslim. Ada 46 siswa non-muslim, bahkan sempat disampaikan oleh pihak sekolah, kakaknya saja yang non-muslim tetap menggunakan hijab. Bagaimana meluruskan ini? Jadi sebetulnya itu seperti yang kita sampaikan tadi. Sebelumnya nggak ada masalah, soal ini tidak ada masalah. Tetapi bagaimanapun, tentu kita akan berupaya memperbaiki ini. Ya, aturan ini tidak boleh ada. Karena seperti kita sampaikan tadi, aturan ini sebetulnya kita di Pemprov tidak menyetujui ada aturan ini ada. Jadi ini inisiatif sekolah membuat peraturan, Pak Jasman? Ya, jadi kita sampaikan tadi aturan ini sebelum kewenangan SLTA ini sebetulnya dulunya itu bukan di provinsi. Iya. Ya. Nah, aturan ini sebelum
di provinsi telah ada ya saat itu oleh pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kesepakatan mereka masing-masing. Nah, pada saat kewenangan ini muncul ke Pemprov SLTA itu, karena itu salah satu hal yang kita lupa untuk mengevaluasinya. Nah, makanya sekarang kita Pak Gubernur telah memerintahkan agar semua aturan seperti itu tidak dibolehkan lagi, harus diperbaiki lagi. Jadi seperti yang Mbak sampaikan tadi, bisa jadi ini adalah masalah miskomunikasi. Ada Kemudian teguran juga ada dari pihak Dinas Pendidikan Pemprov ke sekolah yang membuat peraturan sendiri karena ini jelas bertentangan dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Itu udah pasti. Jadi setelah peristiwa ini, Dinas Pendidikan, Pak Gubernur telah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk segera menginvestigasi dan mengevaluasi semua aturan-aturan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Artinya, sekolah-sekolah dilarang membuat aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih atas. Ini sebetulnya ada juga hal-hal positif yang dari peristiwa ini yang menjadi pembelajaran buat kita semua. Sudah dicek lebih jauh Pak, ini baru satu sekolah, jangan-jangan mungkin nanti ada inisiatif dari sekolah-sekolah lain yang berada di kewenangan Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang membuat peraturan semacam ini. Anda katakan selama ini tidak ada masalah mungkin karena tidak ada yang protes dan kemudian viral. Ya makanya tadi kita sudah sampaikan, gara-gara adanya persoalan ini, maka kita dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan akan mengevaluasi semua aturan yang ada. Jadi kita nanti akan mencek semua aturan-aturan, termasuk juga berpakaian dan segala macamnya yang tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih atas. Kita akan cek semua. Jadi anak yang kemudian protes atau siswa non-muslim tetap bisa bersekolah seperti biasanya? Bisa dijamin juga keamanan dan kenyamanannya dalam menuntut ilmu atau belajar di sekolah tersebut? Jadi gini Mbak, framing kita ini yang terlalu sementara mereka di sekolah nggak masalah, malah tetap sekolah seperti biasa. Kita kan anak-anak kita semua, jadi nggak masalah sebetulnya. Jadi itu yang kita katakan tadi, siapa yang memframing pertama kali pemaksaan ini? Ini yang perlu saya heran juga, siapa yang memframing? Nggak ada paksaan kok, cuma mungkin salah dalam Pak, tidak ada paksaan, tapi peraturan sekolahnya ada nggak? Tidak ada paksaan, tapi apakah tercantum dalam peraturan sekolah di SMK nomor 2? Ada tapi, jadi begini ya, kalau seandainya ada perbedaan seperti itu, kan disuruh membuat suatu pernyataan tidak, ya nggak apa-apa. Nggak ada dipaksa gitu loh. Tidak ada sanksi. Baik. Nggak ada sanksi. Untuk pihak sekolah yang membuat peraturan seperti ini, adakah sanksinya Pak dari Dinas Pendidikan Provinsi? Nanti kan tim investigasi sedang turun di lapangan atas perintah Pak Gubernur kepada Kadis Pendidikan. Nanti kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, tentu ada sanksi-sanksi yang sesuai dengan akan kita tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Pasti itu. Kita nantikan hasil investigasinya dan juga sanksi yang berlaku jika ternyata ada peraturan atau undang-undang yang dilanggar. Terima kasih banyak Pak Jasman untuk keterangan Anda di Prime Time News.